Baik, selamat pagi sahabat COC Learning. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan poin-poin yang perlu kita pelajari dalam Microsoft Word. Jadi bagi teman-teman yang sudah mahir untuk Microsoft Word, silakan di skip videonya. Ini saya buat khusus teman-teman yang memang belum belajar Microsoft Word. Tapi juga boleh bagi yang sudah mahir bisa dilihat, mana tahu ada poin yang memang belum dipelajari, sehingga bisa jadi referensi poin mana yang belum dipelajari. Jadi di pertemuan ini saya hanya menjelaskan satu persatu apa saja yang harus dipelajari, sehingga nanti dari tiap materi itu yang akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi materi kali ini benar-benar hanya untuk menjelaskan apa yang akan kita pelajari di Microsoft Word, lalu pengetahuan dasar dari Microsoft Word itu seperti apa. Baik, langsung saja teman-teman. Apa sih yang harus dipelajari di Microsoft Word? Jadi Microsoft Word itu ada 7 sekurang-kurangnya yang harus teman-teman tahu. Yang pertama itu ada bentuk indentasi. Nah, apa itu indentasi teman-teman? Seperti ini. Jadi indentasi itu bagaimana kita mengatur sebuah tulisan atau paragraf, misalnya pembuatan surat. Nah, di sini nanti kita mulai belajar tentang tabulasi. Ya, misalnya Gunung Stol ini kita mengetiknya dari sini. Lalu titik duanya ini bagaimana ini bisa lurus. Misalnya ada tulisan 1 ini bisa lurus seperti ini, bisa rapi. Termasuk juga kalau ada surat-surat yang seperti ini, yang ada misalnya penulisan tanda tangan yang ada 4 seperti ini. Lalu yang lebih spesifik nanti di materi indentasi itu kita akan belajar pembuatan sebuah SK atau surat keputusan. Jadi biasanya kalau di COC Learning saya suruh mereka buat bagaimana sih membuat sebuah izin operasional COC Learning. Kenapa saya suruh buat begini? Karena di sini agak komplit ya. Jadi mulai dari bagaimana tulisan menimbang ini sejajar dengan tulisan memperhatikan, mengingat, seperti itu, menetapkan ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Lalu bagaimana juga titik 2-nya ini bisa lurus. Lalu bagaimana bagian A, B-nya ini bisa rapi seperti ini, termasuk juga tulisan seperti ini. Ya, jangan salah, ini juga banyak teman-teman yang kesusahan membuat SK seperti ini. Misalnya di bagian mengingat ini dia ada 1 sampai 10. Ini bisa rapi. Misalnya kalau 1 ini baris pertamanya peraturan pemerintah serta, lalu masyarakat ini dia sejajar dengan P. Nah, ini yang harus kita pelajari dalam indentasi nanti. Ya. Memang sepele, tapi ingat teman-teman, kalau ini tidak diajarin dengan benar, ini bisa saja salah. Atau kebanyakan ini kalau saya lihat dari peserta didik yang belajar di sini, mereka kesusahan ini merapikan ini. Bahkan ada yang stres sendiri. Nah, di sini juga kita nanti belajar di indentasi itu bagaimana pembuatan penomoran secara otomatis. Jadi misalnya ini penting nanti untuk mahasiswa yang buat skripsi ya, misalnya, atau pembuatan makalah, atau kalau misalnya di jurusan SMK itu kalau misalnya yang prakerin, biasanya mereka kan buat laporan akhir itu, dan biasanya di laporan akhir itu punya peraturan sendiri bagaimana penyusunan laporan. Contoh seperti ini, di penomoran laporannya itu misalnya bagian 1. Lalu kalau ada bagian daripada satunya ini, maka dia harus A seperti ini. Lalu dia punya bagian seperti ini lagi penomorannya. Nah,
ini masih 2 level. Nah, nanti di indentasi itu teman-teman kita akan mempelajari dia lebih ke spesifik banyak levelnya. Seperti ini. Misalnya penomoran level 1 itu dia A. Kalau misalnya orang buat skripsi pasti wajib buat seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini misalnya. Contoh aja biar lebih paham ya. Ini misalnya level 1 itu A. Maka saya rubah di sini A. Lalu level 2-nya itu misalnya 1. Ini contoh aja ya teman-teman. Level 3-nya itu misalnya A kecil. Level 4-nya itu 1 tapi dia dalam kurung. Level 5-nya itu A tapi double dalam kurung. Sorry. Nah, misalnya seperti ini. Jadi misalnya bagian 1 misalnya pendahuluan, latar belakang. Lalu ada bagian B, tujuan, anggap seperti itu. Rumusan masalah. Ini penting ini untuk mahasiswa. Lalu kalau kita enter, dia akan masuk ke level 2. Seperti itu. Kalau kita enter lagi, misalnya gini, enter lagi dia masuk ke level 3. Kita enter lagi dia masuk ke level 4. Kita enter lagi dia masuk ke level 5. Jadi ini bagian dari indentasi teman-teman ya. Kalau saya sih sarankan kalau orang buat skripsi bagus pakai ini. Jadi lebih rapi ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari, yang akan saya bahas di materi indentasi. Lalu selanjutnya apa yang harus kita pelajari teman-teman? Ada namanya bentuk kolom. Nah, bentuk kolom ini kalau ini gampang. Misalnya nah seperti ini. Jadi anggaplah ada sebuah tulisan yang dibagi ke 2 kolom seperti ini. Lebih cepat sih namanya ini kolom koran. Jadi kalau pernah lihat koran, teman-teman bisa lebih cepat. Oh, ini ada kolom koran, berarti ada banyak kolomnya. Nah, kalau itu gampang sih pembuatan kolom. Lalu materi selanjutnya apa teman-teman? Itu namanya bentuk tabel. Nah, tabel juga tidak terlalu rumit, tapi saya jelaskan lagi nanti. Misalnya di tabel itu bagaimana kita membuat kolom dan barisnya, termasuk nanti juga di dalam tabel kita melakukan perhitungan. Walaupun spesifik perhitungan itu dilakukan di Excel ya, tapi di tabel juga kita bisa melakukan perhitungan teman-teman. Atau nanti di tabel juga kita belajar konversi dari yang awalnya ada tabelnya jadi tidak ada tabel, atau dari yang tidak ada tabelnya menjadi ada tabel. Jadi kita pelajari nanti di sini. Selanjutnya nanti teman-teman kita akan belajar lagi tentang surat masal. Nah, ini yang penting. Saya akan bahas tuntas ini karena banyak juga yang minta materi ini. Surat masal ini kenapa penting? Karena contoh, saya pernah sebuah cerita, misalnya di sekolah membuat kartu ujian aja. Anggaplah ini kartu ujian, jadi nama, tempat tanggal lahir, kita rubah aja lah ini ya, kartu ujian, tempat tanggal lahir, misalnya ini kelas. Jadi kalau kita buat kartu ujian kan tidak mungkin kita ketik satu-satu. Ini misalnya contoh si Polan, lalu tempat tanggal lahirnya, ini baru kita cetak. Nah, ini kan sangat lama. Bagaimana caranya cepat? Kita buat aja formatnya seperti ini. Lalu kita buat sebuah file seperti ini, nama, tempat tanggal lahir. Nanti tinggal kita hubungkan. Jadi apa yang ada, saya seperti ini, apa yang ada di format ini dihubungkan dengan datanya.
maka nanti tinggal lihat hasilnya. Kalau di sini ada 5 orang, maka terbentuklah surat masalah itu sebanyak 5. Jadi terbantu juga, mana tahu ada admin sekolah yang tidak tahu membuat surat masal. Jadi kalau selama ini buat kartu ujian atau kartu apapun, ataupun surat kepada orang tua, jangan diketik manual, tapi dibuat secara surat massal. Lalu apa selanjutnya? Itu adalah format dan edit dokumen. Format edit dokumen ini teman-teman, dia lebih ke misalnya kita mengatur jenis hurufnya, mengatur tebalannya, miring, paragrafnya seperti ini. Lalu kita mengatur ukuran kertas, mulai dari dia marginnya, orientasinya, size-nya, kolomnya dan sebagainya, termasuk back bordernya. Nah, itu namanya format edit dokumen. Nah, selanjutnya kita akan belajar future. Future ini banyak hal yang harus kita gunakan dalam Microsoft Word itu. Ini saya khususkan di menu insert. Kalau saya jelaskan sama siswa saya, buka aja menu insert. Jadi di dalam menu insert itu banyak atribut yang akan kita gunakan. Misalnya cover pack, kita menggunakan covernya. Lalu misalnya ada future, clip art, shapes, smart art, chart, header, footer, text box, word art. Pokoknya yang ada di menu insert inilah, ini atribut yang akan kita gunakan. Equation, simbol. Biasanya selalu saya jelaskan, kalau sudah namanya future ini, kalau misalnya katakan kita sudah membuat future-nya, contohnya word art seperti ini, maka setelah kita membuat future-nya muncul biasanya format. Kalau tadi nggak ini, kalau kita klik bebas di tempat yang nggak kita sentuh yang future-nya, maka menu formatnya tidak ada. Biasanya selain menu format juga muncul menu desain. Jadi contoh soal misalnya kita insert, misalnya katakan kita membuat chart seperti ini, grafik. Oke. Maka ketika kita klik grafiknya, maka dia muncul menu desain, layout, format. Jadi selalu saya menjelaskan kepada siswa saya, pokoknya kalau misalnya di future itu, begitu klik future-nya muncul menu desain, layout, dan format. Jadi artinya menu inilah yang mengedit daripada future ini. Jadi mau memanipulasi datanya, mau rubah jenis dan segala macam itu, tinggal klik aja maka muncul menu desain, layout, dan format. Kalau klik bebas ini nggak muncul. Jadi kan tidak terlalu susah. Kalau misalnya bagaimana merubah word art ini, ya ini kan muncul menu format, muncul menu tambahan. Berarti rubahnya di sini. Gitu teman-teman. Selanjutnya pencetakan. Nah, kalau pencetakan ini di Excel juga pernah saya bahas. Jadi misalnya kita mau mencetak ke printer, file print, atau dalam bentuk PDF. Nah, kira-kira itulah nanti materi yang akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi ini pengantarnya saja. Oke, tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu apa saja yang akan kita lakukan di Microsoft Word ini teman-teman, sebagai tambahan di video ini. Jadi bagi teman-teman yang memang sama sekali tidak tahu apa itu Microsoft Word, jadi memulai Microsoft Word itu teman-teman bisa klik start, cari di situ namanya Microsoft Word, atau ketik aja Word seperti ini. Kalau sudah tinggal klik, maka dia akan membuka. Atau banyak juga, misalnya Word ini kan tidak ada di layar monitor ini.
Nah, banyak juga yang bingung gimana cara mengasih di ini khusus Windows 10 ya. Bagaimana cara mengasih dia di depan? Kan nggak ada itu. Biasanya kalau Windows 7 kan tinggal send to desktop, nggak ada. Bagaimana cara memberikannya di layar monitor? Banyak juga yang kesusahan ini. Beberapa teman-teman kemarin nanya. Jadi caranya teman-teman sekaligus saya jelaskan di sini. Klik kanan Open File Location. Nah, kita buka dulu lokasinya, baru klik kanan Send to Desktop. Dah muncul dia di depan. Kalau sudah ada di layar monitor, tinggal double klik. Nah, ini cara membuka Microsoft Word. Nah, cara menyimpan saya jelaskan aja, ini sebenarnya dasar sekali. Cara menyimpannya teman-teman, misalnya katakan kita ketik di sini lah, materi Microsoft Word. Cara simpannya file, save. Save itu artinya pertama kali kita menyimpan. Nah, kalau misalnya di mana ini tempat penyimpanannya, ya di dokumen, di download, musik, terserah. Jadi saya kalau siswa saya selalu menyuruh kalau menyimpan itu buat dulu foldernya. Jadi di sini ada tulisan new folder. Misalnya namanya Poland. Baru double klik di Poland ini, buka dulu folder Poland ini. Baru biasakan kalau mau latihan belajar itu buat di sini materi 1, pengenalan Microsoft. Kenapa selalu buat begitu teman-teman? Biar ada nanti materi kedua, ketiga, seterusnya itu tetap tersimpan filenya. Nah, ini kan sudah tersimpan. Nampak dia kalau sudah tersimpan di menu ini di atas, paling atas kali ini yang warna merah ini, materi 1 pengenalan Microsoft Word ini nampak sama kita bahwa dia sedang sudah tersimpan. Cara melihatnya tinggal double buka My Computer kalau Windows 10 kan di PC dia. Baru di sini ada dokumen tadi kita simpan, lalu ada folder Poland, lalu ada materi 1. Tinggal double klik. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu materi dasarnya bagi yang benar-benar nol ini, tidak tahu sama sekali tentang Word. Lalu ini ada scroll barnya, vertikalnya menggeser ke bawah, teman-teman. Lalu di sini ada menu file, insert, pack layout dan sebagainya. Di menu inilah yang akan nanti kita gunakan. Jadi itu saja dulu materi sebagai pengantar Microsoft Word ini teman-teman. Kita lanjut di materi seterusnya nanti, yaitu indentasi. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.